Shalom, umat kerajaan Allah. Beriman yang benar bukanlah sekedar menerima suatu doktrin secara membabi buta, melainkan sebuah keyakinan yang mampu bertahan dalam ujian waktu dan bukti. Ini adalah iman yang kokoh, dibangun di atas fondasi yang tidak hanya spiritual, tetapi juga historis. Iman yang sejati tidak takut menghadapi pertanyaan dan penyelidikan, karena ia meyakini bahwa kebenaran akan terbukti. Salah satu contoh paling kuat dari iman yang berakar pada sejarah adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Berabad-abad setelah peristiwa itu terjadi, masih ada berbagai klaim dan interpretasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Bukit Golgota. Namun, bagi mereka yang berpegang pada iman yang kokoh, bukti historis menegaskan apa yang juga tercatat dalam kitab suci. Sebagian pandangan lain, seperti yang dianut oleh sebagian muslim, menyatakan bahwa Yudas atau orang lainlah yang disalibkan, bukan Yesus. Namun, pandangan ini tidak didukung oleh konsensus sejarawan, baik Kristen maupun non-Kristen. Mayoritas sejarawan dan sarjana, bahkan yang skeptis sekalipun, secara universal mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sosok historis yang hidup pada abad pertama Masehi dan dieksekusi melalui penyaliban oleh otoritas Romawi di bawah perintah Pontius Pilatus. Bukti historis ini tidak hanya ditemukan dalam kitab-kitab Injil, tetapi juga diperkuat oleh sumber-sumber non-Kristen dan independen seperti sejarawan Romawi Tacitus dan sejarawan Yahudi Flavius Josephus. Bukti historis penyaliban Yesus. Menurut Tacitus dalam karyanya Annales, Tacitus menyebutkan Kristus dieksekusi pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius oleh Pontius Pilatus. Flavius Josephus dalam karyanya Antiquitates Judaeae atau barang antik Yahudi, Josephus juga menyebutkan Yesus dan penyalibannya, meskipun ada beberapa perdebatan mengenai bagian-bagian tertentu dari teks tersebut. Kemudian, kriteria pemaluan. Para sejarawan berpendapat bahwa fakta penyaliban Yesus yang dianggap sebagai kematian yang sangat memalukan, kecil kemungkinannya diciptakan oleh pengikutnya atau para pengikutnya. Ini justru menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena tidak ada kelompok yang ingin mengangkat cerita yang memalukan tentang pendiri mereka. Sebaliknya, klaim bahwa Yudas yang disalibkan bukan Yesus tidak sama sekali tidak didukung oleh sumber-sumber historis yang kredibel. Para tentara Romawi yang melaksanakan hukuman adalah tentara profesional dan sangat kecil kemungkinannya mereka salah mengidentifikasi orang yang akan dieksekusi. Fakta ini bersama dengan banyak kesaksian dari berbagai sumber kuno membuat kesimpulan bahwa Yesuslah yang disalibkan sebagai kebenaran historis yang kuat. Bagaimana narasi penyaliban ini membentuk iman yang benar? Pertama, saudara, iman yang tidak buta. Narasi ini menantang umat beriman untuk tidak hanya menerima ajaran, atau kalau kata orang-orang di luar Kristen, katanya Kristen imani saja, tetapi juga untuk memahami dasar-dasar historis penyaliban tersebut. Ini adalah iman yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar perasaan atau keyakinan tanpa dasar. Kedua, iman yang berani dengan mengetahui bahwa peristiwa sentral dari iman mereka memiliki dasar historis yang kokoh. Orang Kristen dapat dengan berani membela keyakinan mereka, bahkan di hadapan keraguan dan skeptisisme. Ketiga,
iman yang transformatif. Pengakuan historis ini menggarisbawahi makna teologis yang mendalam dari penyaliban. Dengan memahami bahwa Yesus benar-benar menderita dan mati di kayu salib, dan kemudian bangkit dan naik ke surga, umat beriman dapat lebih menghargai pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia dan menginspirasi kehidupan yang dipenuhi rasa syukur dan ketaatan kepadanya. Dengan demikian, saudara, beriman yang benar adalah perpaduan antara keyakinan spiritual dan pemahaman historis. Iman yang dibuktikan oleh sejarah akan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi seluruh komunitas orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan video yang akan kita lihat perdebatan antara Bang Erta dengan orang non-Kristen. Mari sama-sama saksikan. Ya. Coba buka hadisnya. Saya ingin tahu sanadnya dari mana tuh. Bentar ya. Saya ingin tahu sanadnya dari mana. Ya, saya udah pakai kopiah nih, bersiap-siap untuk dimualafkan ini. Serius, panggil Juma. Panggil Juma, panggil Wapi, panggil siapapun, bersiap-siap. RK mau mualaf nih. Ya. Siap-siap ya. Pegangan. Silakan tunjuk. Kita uji dulu. Kita uji dulu. Kita uji dulu. Oke. Silakan, hadis apa tuh? Oke, di sini baca di sini sanadnya. Enggak, ini Al-Quran dulu ya. Al-Quran surah berapa? Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 157. Oke, terus? Ya. Oke. Di situ belum disebutin tuh namanya. Pakai tafsir. Oke, tafsir. Tafsir Kemenak kan? Berarti Allah tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang menafsirkan gitu. Bukan seperti begitu. Oh, jadi bagaimana? Tafsir itu untuk memperjelaskan sesuatu yang memang itu yang belum jelas. Iya. Berarti pernyataan Allah kurang jelas. An-Nisa 157 sehingga perlu ditafsir. Bukan seperti itu, Bang. Jadi begini. Tafsir itu dia itu seperti masdar yang saya bilang tadi, Bang. Seperti yang Abang tadi bilang itu kayak wahidun. Maha suci perkataan Allah atau maha suci tafsir Kemenak? Maha suci perkataan Allah. Oke, sekarang perkataan Allah ada nama Yudas gak? Sabar dulu. Tafsir ini kan buatan dari para sahabat-sahabat yang berujung pada langsung ke Nabi. Oke, coba buka tafsir Kemenak, itu sahabat siapa? Sahabat Muhammad yang mana tuh? Enggak, saya nggak pakai tafsir Kemenak. Tafsir Kemenak. Jadi pakai tafsir yang mana? Jadi pakai tafsir yang mana? Tafsir Kemenak ini yang maksud Abang itu kayak gimana? Yang saya tahu itu tafsir Jalalain. Enggak. Oke, pakai Jalalain atau pakai Al-Munir kah, Al-Bagawi kah, terserah mau yang mana. Yang penting saya temukan nama Yudas itu sanadnya dari mana? Nama Yudas itu sanad. Kalau tidak ada tidak apa-apa, Bang. Saya lebih suka orang jujur. Kalau ada kita uji. Ya, kalau ada kita uji. Tahlili ada kok, Bang. Kemenak ada kok. Di tafsir Tahlili ada kok nama Yudas. Iya, masalahnya Abang percaya nggak dengan tafsir-tafsir? Ya, kita uji. Tunjukkan kita uji. Tunjukkan kita uji. Saya ingin lihat sanadnya. Siapa yang menceritakan tafsir bahwa Yudas itu adalah Yesus? Saya ingin lihat sanadnya. Nah, yang Abang ingin tahu apa sanad? Ya, sanadnya yang menceritakan. Saya tahu sanad. Yang membuat tafsir itu siapa?
Yang membuat tafsir apa? Yang ada nama Yudas? Terserah, iya terserah. Kalau belum bisa ya cari dulu. Kalau dapat ya saya mualaf. Makanya telusuri fakta sejarah, Bang. Tidak ada satupun fakta sejarah yang meleset, Bang. Sejarah itu udah ada metodologinya, Bang. Bahkan sejarawan di abad pertama itu bilang bukan Yesus yang disalib. Yang disalib itu adalah ya, bukan Yudas yang disalib adalah Yesus. Kalau Alkitab orang Kristen kalian tidak percaya, buka fakta Tidak sejarah. percaya. Nah. Nah, Coba baca dia punya sanadnya. Baca sanadnya, Bang. Saya ingin tahu. Kalau bilang Yesus adalah Yudas, sanadnya dari mana? Ingin tahu banget saya. sanad perawinya. Ya, silakan ya. Siapa ya? Biasakan telah menceritakan dari ini, Ibnu ini menceritakan kepada ini. Enggak, maksudnya saya, abang kalau minta cari sanatnya ini agak sulit, Bang. Saya nggak tahu. Berarti saya harus cari tahu yang tafsir Jalalain, terus dari siapa, Oke. dari siapa. Jadi gini, Bang. siapa. Saya ini tidak mau menjatuhkan abang, tapi saya ingin membuat abang itu berpikir. Ya. Nggak apa-apa, Ketika Bang. dia Jatuhkan juga nggak apa-apa. Enggak, bukan tipikal saya. Kamu orang baik. Gini, Bang. Saya ingin membuat kamu mengerti. Kenapa saya ingin buat kamu mengerti? Ketika kamu mengatakan Yudas yang disalibkan, lalu saya bilang tunjukkan sanad, ya, sanadnya dari siapa? Nanti kan ada bilang telah menceritakan dari si A. Si A menceritakan kepada si B. Si B menceritakan kepada si C. Biasanya gitu kan? Nah, sekarang si A yang menceritakan bahwa Yudas yang disalibkan itu, apakah dia hidup di abad pertama, di zamannya Isa Al-Masih, ketika Isa Al-Masih hendak mau disalibkan? Wow. Itu dia, makanya itu kalau saya bilang Cari saya tahu. sebenarnya kalau cari seperti itu, makanya kalau saya cari tahu itu, Bang, nanti malahan saya ditegur sama Al-Qur'an nih. Makanya kau masuk Kristen, jangan lama-lama. Nah itu. Enggak, saya ditegur sama Al-Qur'an apa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kau bicara kebenaran kepada orang-orang kafir, mereka pasti akan mencari celah untuk kau. Nah, kalau saya bicara tentang sanadnya, Bang, nanti abang akan bilang apakah dia hidup di zaman itu, apakah dia ini, nanti jadi panjang. Makanya saya tanya, Isa Al-Masihmu hidup di abad keberapa, Bang? Apa? Babang tadi kan mengatakan manusia punya sejarah, punya historis, betul? Nah, saya mengkomunikasikan dan mengkonekkan dengan perkataan Insinyur Soekarno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak keluar dari sejarahnya, melupakan sejarahnya, betul? Oke, manusia punya sejarah dan historik? Punya. Sekarang Isa Al-Masih itu historiknya di abad keberapa? Ya saya nggak memperdalami kalau abang tanya tentang. Nah, ketika abang menelusuri sebuah fakta historik dan abang menemukan bahwa Isa Al-Masih itu tidak diserupakan dan benar-benar disalibkan, maka apakah Al-Quran sejalan dengan fakta sejarah? Ya sejalan dong. Coba buktikan, sejarah mana yang mencatat bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan? Sekarang saya begini, Bang, yang saya bingung. Gini, biar clear nih, Bang, biar clear. Sejarah mana yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan? Kalau ada saya mualaf. Bukan sini. Maksudnya saya mau tunjukkan semua fakta, sedangkan abang ini punya Isa berbeda dengan Isa yang saya maksud. Ya udah, tutup Al-Quran, saya tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Ngapain? Jangan lari ke Jangan sejarah. subjektif, Bang. Kita ini orang pintar, kita orang timur, kita orang cerdas. Ya, katong semua ini orang pintar. Coba kita buka mindset kita open mind kita bahwa Yesus itu dicatat dalam fakta sejarah atau Isa yang dicatat dalam fakta sejarah. Tutup Al-Quran. Kalau Al-Quran dan saya bahas Alkitab, bilang Yesus disalibkan, itu subjektif. Saya subjektif, abang subjektif. Betul? Kita cari kebenaran itu harus objektif. Betul?
Nah, Nah, kalau kebenaran itu harus objektif, tutup Al-Quran, tutup Alkitab, kita telusuri fakta sejarah. Kalau ada fakta sejarah yang mencatat Isa Al-Masih tidak disalibkan, saya mualaf. fakta sejarah yang mencatat bahwa Isa Al-Masih tidak Tara disalibkan. disalibkan. Ya. Kalau bicara soal sejarah, abang itu nggak bakal ada habis-habisnya, bang. Kok Karena cari? nanti abang akan masuk bilang apakah orang itu hidup. Saya tanya, kau cari di abad pertama, Isa sejarawan Al-Masih memang abad udah pertama, sejarawan abad pertama yang mencatat Isa tidak disalibkan. Ya, iya, dalam Al-Quran juga bilang Isa nggak disalib. Nabi Isa Saya tanda disalib. tanya itu subjektif. Katong ini lagi bicara objektif, bukan subjektif. Terada katong bicara subjektif. Sekarang katong bicara objektif. Tutup Al-Quran, tutup Alkitab. Katong bicara objektif nih, fakta sejarah nih. Kalau manusia punya sejarah, berarti sejarah itu akan ada tertulis. Musa membelah lautan, itu sejarah enggak? Kisah sejarah enggak? Itu sejarah. Nah sekarang, kisah penyalipan Isa Al-Masih, itu sejarah enggak? Isa punya apa? Kisah penyalipan Isa Al-Masih, itu sejarah enggak? Sejarah dong. Oke, sekarang sejarah yang mencatat penyalipan Isa Al-Masih itu di mana? Sejarah untuk mencatat ini penyalipan. Ya, Isa Al-Masih. Kalau ada saya mau. Kalau sejarahnya, ya kalau sejarah saya kurang tahu soal sejarah. Kalau saya bisa membuktikan sejarawan yang mencatat Isa Al-Masih itu disalibkan, berarti apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran? Tetapi dia sejalan dengan Alkitab. Kalau saya bisa membuktikan Isa Al-Masih itu disalibkan, berarti sejarah sejalan dengan Alkitab atau sejarah sejalan dengan Al-Quran? Sejalan dengan Alkitab. Oke, sekarang berarti yang salah yang mana? Kayaknya. Saya mau saya tunjukkan data. Dalam Al-Quran tidak ada Saya tunjukkan Isa data. disalibkan. Bang, ini buku bang, ya sejarah, buku arkeologis bang, ya, ya ini buku arkeologis, ya, ini buku arkeologis bang ya, sejarah arkeologis dan sejarah Alkitab ya bang ya, ada ISBN-nya bang ya. Nah, abang perhatikan baik-baik nih bang, ini seorang sejarawan yang bernama Yosefus. Ya, sebagai sejarawan terkemuka, ini abad pertama bang, mungkin sekali telah mengacu kepada Kristus. Ya, tambahan lagi, kemudian ia berbicara tentang Yakobus sebagai saudara laki-laki Yesus ini. Para penulis memperdebatkan bagian yang lebih panjang, yang cenderung ya diabaikan. Jadi Flavius ini mengatakan bahwa diterima saya dipercaya mengenai kehidupan Yesus di dunia. Jadi Flavius dalam catatan The Antiquities of the Jews, ada buku saya, ini mengatakan Yesus Kristus disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nih. Ya, ia tahu bahwa Pilatus menjatuhkan hukuman metong padanya. Ya. Dan Josephus juga mencatat bahwa ia menampakkan diri atau bangkit pada hari yang ketiga. Ini Flavius Josephus. Ya, sejarah mencatat dia mati. Dia bangkit. Sejarawan abad pertama, sejarawan yang bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus, yang notabene sejarawan Yosefus ini adalah orang Yahudi. Siapa tuh sejarawan, siapa tuh kira-kira? Flavius Josephus. Kamu gak pernah dengar? Dengar, karena begini bang. Flavius Josephus itu sejarah terkemuka bang. Bang maaf ya, kalau bahas soal agama kayak begini dalam Islam, itu tidak ya kita boleh lari ke sejarah, tapi tidak boleh berpatokan dalam sejarah. Dalam arti kayak begini bang, contoh kayak begini. Silakan. Jadi kalau abang ini kan makanya saya bilang, abang tadi kan saya tanya kayak Yesus itu siapa, Isanya abang aja beda. Jadi makanya kita ngomong ini larinya udah kemana-mana. Oke, jadi gini. Kita lakukan pembuktian, apakah perkataan Allahmu itu benar atau tidak? Ini yang sekarang kita bahas, bang. Bang, sabar dulu. Sekarang kita buktikan. Jika kamu tidak mau melihat sebuah fakta sejarah, ya, saya ingin buktikan
bahwa perkataan Allah itu benar atau tidak? Menurut kamu benar? Benar. Oke, sekarang Benar. kita lihat nih Bang. Amat sangat benar. Surat Al-Kahfi ayat 96. Kita buktikan nih, Oke. perkataan Allah benar atau tidak. Ah, Di dalam surah Al-Kahfi ayat 96 dia bilang apa Bang? Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, di Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi perera api itu, dia berkata, berilah aku tembaga mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Ini Zulkarnain sedang buat apa nih? Itu kisah apa? Itu kisah apa? Zulkarnain sedang buat apa? Itu kisah Nabi apa? Zulkarnain. Ya, kisah Nabi Zulkarnain. Iya, kisah Oke. Ah, Zulkarnain sedang kisah buat apa? Nabi Zulkarnain. Zulkarnain sedang buat apa itu? Kalau ya, dia sedang, Kisah Yajuj dan dia Majuj, sedang, betul? Kalau nggak salah buat pedang atau buat tameng. Buat Pedang, bukan tameng, kalau buat nggak salah. buat tembok dari besi. Kocek. Zulkarnain sedang membuat buat tembok dari besi. untuk Yajuj Majuj. Oke, Yajuj Majuj. Ya, Sekarang, untuk Yajuj Majuj. oke. Perkataan Allah benar? Iya benar. Coba kau tunjukkan besi tembok yang dibangun sama Zulkarnain itu mana? Di daerah mana? Wilayah mana? Besi. Tidak ada Zulkarnain bangun tembok besi itu, tidak ada. Sabar dulu. Aduh. Sabar dulu. Nah, di situ bilang besi, di besinya di situ itu bukan besi berarti terbuat dari besi langsung nyata, tapi tembok yang kokoh dan kuat, Bang. Iya, temboknya Itu. mana? Tembok Ya, itu di tembok wilayah yang mana? Persia. Hah? Tembok Persia. Tembok Persia yang mana? Coba tunjukkan. Tembok Persia. Mana tembok Persia? Zulkarnain itu nabinya Islam atau nabinya apa? Agama apa Zulkarnain? Zulkarnain agamanya tauhid. Bukan Islam. Menurut saya tauhid semuanya Islam. Bahkan Saya tanya, Isa Zulkarnain juga agama Islam. apa? Zulkarnain agama tauhid. Tauhid. Iya betul, Zulkarnain Agamanya agama tauhid. tauhid. Saya akui. Saya akui, Zulkarnain agama tauhid. Saya akui. Betul. Nanti kita buktikan. Nah, coba tunjukkan tembok besi itu, coba. Kita tunjuk. Saya akan buktikan dengan data Zulkarnain agama tauhid. Ya, tauhid yang kayak gimana? Ya, buku-buku saya terlalu banyak untuk menjawab tantangan-tantangan kalian itu. Ya. Saya akan tunjukkan Zulkarnain agama tauhid. Tapi kau tunjukkan dulu tembok yang dibangun sama Zulkarnain itu mana? Tembok yang dibangun sama Zulkarnain itu di Turkistan dan India. Iya Di kan? mana? Uzbekistan. Dia Iya. Benar kan? mana ada, Bang? Gak adanya itu. Sejarah nggak arkeologis tidak pernah mencatat bahwa ada tembok yang bangun besi pakai begitu, itu tidak pernah, Bang. Nggak ada. Gak ada, Bang. Makanya coba belajar cari tahu itu sekarang. Zulkarnain agama tauhid, betul? Ini kan saya ambil dari kitab Buzugol Bang, Hana. Itu Bab Al-Hadid. itu subjektif lagi. Yang saya minta itu objektif. Sejarawan, arkeologis. Kalau ambil data Islam itu saya pun bisa ambil data Kristen. Kita ini lagi bicara sesuatu yang ilmiah. Iya. Nah, Kalau sekarang data itu, Zulkarnain itu tauhid? ya agama tauhid. Yakin? Yakin? Nah, kau lihat baik-baik ini. Kau lihat baik-baik. Kau tahu ini apa? Apa tuh? Ini buku Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Ini Zoroaster dalam Islam.
Ini Allah, Dalam Islam ini kita nggak percaya dia, Bang. siapa bilang dalam Islam tidak percaya dia? Lihat ini. Tulisan dari Dr. Amin Riyad Laribi, Bang. Ya, ISBN-nya. Nih, abang perhatikan nih. Ya. Nih. Ya. Dia, ini pandangan Zoroaster. Dia memiliki segala puji dan sanjungan. Ya, kedua. Tidak ada yang setara dengannya. Lihat itu. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dia yang pertama dan terakhir. Nah, Zoroaster ini punya nabi yang namanya Zarathustra. Nih. Hal ini lebih penting dari ramalan-ramalan ini dari teks-teks Zoroaster yang disusun oleh Zarathustra. Adalah ramalan-ramalan tentang munculnya seorang tokoh besar yang membawa unta merah dari tanah Arab. Tidak diragukan lagi. Ya, orang itu Anda mengenalnya. Karena ramalan-ramalan tersebut memprediksi dalam kitab-kitab ditinggalkan oleh Zarathustra tentang Muhammad yang membawa unta merah. Al-Quran bersabda dalam Quran surah Asyura surah 26 ayat 196. Di mana sesungguhnya dia benar-benar disebutkan dalam kitab-kitab orang terdahulu. Salah satunya menurut pandangan buku ini adalah kitab-kitab Zoroaster. Nih, Muhammad tertulis tuh. Muhammad tertulis dalam kitab Zoroaster. Pandangan Teks-teks. Zoroaster. Sama, Allah tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan. Iya, Sama, tapi pandangan makanya saya sama. bilang, Zoroaster kalau di mata saya pribadi Zoroaster itu Syiah dia, Bang. Saya tidak baca buku-bukunya dia Zoroaster karena dia memang sesat. Tapi pandangannya sama, Bang. Menuliskan tentang Muhammad yang membawa unta berwarna merah. Iya, Syiah itu sama, Bang. Sama, dia itu membuat keadaan itu makin runyam. Dia itu kayak memfitnah. Gitu. Semuanya nggak terima gimana, Bisa jadi sama. Bang? Udahlah, masuk. Makanya sama kayak abang tadi kayak Masuk Kristen aja lah, Bang. Ada Miriam, ada Maria. Masuk Kristen aja lah, Bang. Nggak usah, Kristen nggak ribet-ribet kayak gitu, Bang. Nih, Bang. Berarti abang saya gagal masuk mualaf Islam. dong. Saya gagal mualaf dong. Ya, Dari tadi ya, abang tidak terserah bisa membuktikan. Saya gagal mualaf. Dari tadi abang tidak bisa membuktikan pertanyaan-pertanyaan saya. Buktikan apa tuh? Ya buktikan. Dari tadi ada kita satu bicara pembuktian. tentang Yesus dan Isa. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Abang tanya Yesus. Sekarang gini, logika bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita kembali pada topik nih ya. Logikanya sederhana saja, Bang. Logikanya sederhana. Gini, Allah itu adalah Tuhan karena tidak dilahirkan, itu kan? Iya. Maha kuasa dia. Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan, betul? Itu kan di otak abang. Nah sekarang, Allah yang tidak dilahirkan ini, yang kalian bilang adalah Tuhan, pernah nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Yesus yang bukan Tuhan itu, karena dilahirkan itu, pernah membuat sebuah keajaiban yang begitu besar, membangkitkan orang mati yang sudah dalam kubur, dia bangkitkan hidup kembali. Lalu dia bukan Tuhan. Sekarang Allah yang adalah Tuhan ini pernah nggak membangkitkan orang mati? Ntar dulu, berarti Yesus Isa karena yang membangkitkan. Saya tak enggak, Yesus bukan Isa. Kamu nggak bisa membuktikan Yesus adalah Isa. Kalau kamu bisa membuktikan Yesus adalah Isa, maka saya pun percaya bahwa Yesus dibangkitkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, dari tadi kau tidak bisa membuktikan Yesus adalah Isa. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa Muhammad tidak pernah membangkitkan orang mati? Muhammad tidak pernah berjalan di atas air sama seperti Yesus. Muhammad tidak pernah menyembuhkan mata orang buta. Muhammad tidak pernah menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Muhammad tidak pernah membuat orang tuli mendengar. Yesus melakukan keajaiban itu yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammad. Itulah rumah kerajaan Allah. Bukti bahwa Tuhan kita juga sangat didukung oleh fakta sejarah dan dahsyat Tuhan Yesus. Mati, bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, umat yang beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.